Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Deso Official. Oke, di kesempatan kali ini Kang Deso kedatangan servisan HP lagi. Di sini ada HP Nokia jadul atau Nokia 216 dan di sini kendalanya adalah mati total dan HP ini sudah lama sekali ya teman-teman ya. HP ini sudah lama sekali sekitaran 10 tahunan. Jadi HP ini dirilis pada tahun 2016. Kalau nggak salah itu tanggal 20 September tahun 2016 ya. Nah, jadi kendalanya jadi ini mati total teman-teman ya. Di sini ketika saya lepas dari penutup belakangnya memang sangat kotor sekali. Oke, dan ini HP-nya mati total, tidak bisa menyala. Dan ini sudah lama kata pemiliknya, ada sekitaran 7 atau 6 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Jadi coba saya akan cas terlebih dahulu apakah HP ini benar-benar mati total atau tidak, atau HP ini masih menyala ya. Nah, di sini ketika saya colokkan dengan saya charger ya, di sini HP-nya mati total, tidak ada tanda-tanda pengisian daya. Oke, untuk penampakannya seperti ini. Ini HP-nya sudah lama sekali tidak dipakai. Mudah-mudahan ini bisa diselamatkan ya teman-teman ya. Jadi ini mati total. Sambil saya bersihkan, di sini banyak sekali debu-debu yang terdapat di bagian pada penutup HP-nya ini. Dan di sini Kang Deso akan memperbaiki HP-nya ini dengan cara nanti kita akan cek menggunakan multitester digital. Di sini saya bersihkan terlebih dahulu, saya bersihkan menggunakan cairan thinner. Untuk dari lubang casnya juga saya akan bersihkan karena di sini kotor sekali teman-teman ya. Coba ketika saya sudah bersihkan, saya akan cas lagi, tancapkan kabel casnya. Oke, di sini masih saja tidak ada tanda-tanda HP-nya menyala. Oke, di sini mati total ya teman-teman ya. Oke, lanjut saya akan cek terlebih dahulu menggunakan multitester digital. Di sini saya akan cek untuk di bagian pada baterainya. Untuk pengecekan pada baterainya ini kita arahkan di multitesternya di 20 volt dan kemudian kita arahkan juga untuk dari kabel pada multitester digital ini kita paskan di min dan min, plus dan plus. Di sini ada daya 2,6 volt ya. Di sini untuk daya baterainya cukup rendah teman-teman ya. Tentu saja HP ini tidak bisa dicas dan coba saya akan cek untuk di jalur pengecasan. Di sini untuk di jalur pengecasan ada tegangan masuk 3,6 volt. Jadi di sini untuk pengecasannya aman ya. Berarti ini HP masih bisa diselamatkan, hanya saja di baterainya ini tegangannya sangat rendah sekali, di kisaran 2,6 ya. Oke, di sini langsung saja saya akan suntik daya secara manual menggunakan power supply. Untuk penyuntikan daya menggunakan power supply ini kita atur di bagian pada voltasenya, yaitu di 4,5 volt. Di sini saya akan nyalakan terlebih dahulu untuk dari power supply-nya. Untuk pengaturannya kita atur di bagian pada 4, pertama saya akan atur di 4,5 aja ya, 4,5 volt. Nanti kalau lampunya ini merah kita turunkan lagi di sekitaran 4 voltan. Nah, di sini saya akan suntik secara manual untuk dari plus dan minnya kita tancapkan. Nah, ini ada lampu merahnya menyala, jadi dia langsung bunyi dit gitu ya. Kita turunkan lagi. Nah, lihat untuk dari jarum ampernya di bagian bawah di sini sudah bergerak, bahwasanya untuk penyuntikan dayanya ini masih dalam proses ya, untuk proses pengisian daya ke dalam baterainya ini, atau kita suntik daya ke dalam baterainya ini agar baterainya ini bisa bertambah dayanya menjadi 3 volt ya, atau 3,4 atau 3,6 ya. Nah, apabila kalau sudah kita isi daya atau suntik daya seperti ini ya, kita tunggu sekitaran 5 menitan atau berapalah, atau 10 menitan, dan kemudian kita bisa lepas saja ya untuk di bagian pada proses penyuntikan ini. Apabila sudah cukup untuk kita suntik dayanya ke baterainya ini. Nah, di sini saya akan tes ya menggunakan
multitester digital lagi bertambah ataupun berkurang ya teman-teman ya. Jadi kita harus cek terlebih dahulu menggunakan multitester digital seperti ini, dan coba kita tes ya apakah ada daya yang masuk. Di sini ternyata ada daya masuk 3,4 volt yang tadinya hanya 2,6 volt ya teman-teman ya. Dan di sini saya akan langsung saja pasangkan ke HP-nya. Coba saya akan cas apakah HP-nya ini menyala atau tidak. Kalau menyala berarti HP ini bisa digunakan kembali. Oke, kita tunggu. Apakah menyala? Oke, di sini menyala, ada tulisan Nokia. Apakah ada logo baterai pengecasannya? Oke, di sini muncul logo baterai pengecasan, dan untuk proses pengecasannya masih berjalan ya. Oke, dan di sini HP masih bisa diselamatkan, hanya saja di sini LCD-nya yang rusak. Oke, dan kebetulan di sini saya mempunyai HP dengan tipe yang sama atau merek yang sama. Di sini saya mempunyai LCD ya, ini LCD ya, bawaan dari HP-nya ini. Kebetulan saya masih mempunyai serepnya ya teman-teman ya. Dan ini mudah-mudahan LCD-nya masih bagus. Nah, langsung saja saya akan lepas untuk dari kartunya ini. Ternyata di sini ada kartu SD-nya. Oke, langsung saja saya akan bongkar dari HP yang sudah rusaknya ini ya. Karena di sini untuk di bagian pada bautnya sudah banyak korosi ya. Jadi di sini saya kasih sedikit cairan thinner agar nanti ketika saya melepas bautnya itu lebih mudah ya teman-teman ya. Oke, di sini saya kasih sedikit aja untuk pelicin aja ya teman-teman ya. Dan kemudian saya akan lepas bautnya satu persatu teman-teman ya. Oke, karena di sini untuk di bagian pada baut ya yang ini sulit sekali dilepas karena ini sudah habis di bagian pada kepala bautnya atau sudah logro ya, atau sudah longgar tidak bisa dilepas. Jadi saya di sini akan saya bantu menggunakan solder, saya panasin di bagian pada bautnya ini agar nanti ketika kita melepas pada penutupnya ini lebih mudah ya teman-teman ya. Kita panasin aja di bagian pada bautnya agar atuman yang di bagian bautnya itu meleleh ya. Nah, jadi tidak usah kita pusing-pusing ya teman-teman ya untuk melepas baut yang sulit dibuka seperti ini. Sambil kita congkel, sambil kita panasin di bagian pada bautnya menggunakan solder seperti ini agar atumnya itu meleleh ya. Nah, apabila sudah meleleh kan otomatis ada sela ya, dan bisa dibuka dari penutupnya ini. Nah, ini ya. Apabila masih belum bisa dibuka, teman-teman bisa panasin lagi bautnya. Nah, kebetulan di sini sedikit sudah terangkat untuk di bagian pada sisi bagian kanannya. Nah, ini masih belum itu ya, belum terlepas. Kita panasin lagi. Nah, ini ya. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Nah, bautnya masih tertinggal. Nah, nanti teman-teman bisa ganti bautnya juga bisa, atau dipasang seperti biasa juga bisa ya. Nah, untuk di bagian pada mesinnya saya lihat di sini banyak sekali korosi ya. Ada seperti korosi-korosi yang terkena air ya di sini. Untuk cara melepasnya, untuk di bagian pada mesinnya ini terdapat ada soket LCD, hati-hati. Dan apabila sulit kita bantu menggunakan pinset. Nah, lihat di sini untuk dari mesinnya, lihat masih mulus, hanya saja kotor ya teman-teman ya. Di sini banyak kotoran. Nah, langsung saja saya akan angkat di bagian pada LCD-nya ini. Karena ini LCD original, ternyata saya ketika angkat masih tertinggal kaca di bagian depannya, karena ini LCD-nya mungkin dari awalnya ada solasi ya, masih bawaan pabriknya. Jadi ketika saya congkel tertinggal ya kaca depannya. Nah, kita congkel aja seperti ini. Nah, hingga terangkat. Nah, ini kacanya tertinggal ya, kaca LCD-nya bagian depan. Oke, di sini karena ada lem solasinya jadi agak sedikit sulit. Nah, ini ya. Wow. Oke. Nah, ini LCD yang sudah rusak kita buang aja, nanti kita ganti menggunakan LCD yang lainnya. Oke, di sini saya akan bersihkan terlebih dahulu ya untuk di bagian pada speaker dan juga layar. Semuanya saya bersihkan karena di sini kotor sekali teman-teman ya. Kita bersihkan. Jadi ketika kita servis ya harus membersihkan HP seperti ini ya.
karena tanggung teman-teman. Kalau cuma diperbaiki tapi tidak dibersihkan ya sama aja ya, nanti HP-nya bisa rusak lagi ya. Jadi saya bersihkan, mumpung saya buka. Diusahakan untuk semua debu-debunya itu bersih ya teman-teman ya. Kita sikat-sikat, kita lap-lap. Untuk di bagian tombolnya juga ini kan ada, pasti ada kotoran ya yang menempel di bagian pada tombolnya ini. Nah, lihat di sini banyak sekali kotoran-kotoran yang masih menempel di bagian pada tombolnya ini. Kita sikat-sikat seperti ini hingga bersih ya. Oke, dan ini sudah hilang untuk dari debu-debu atau kotorannya. Nah, ini ya banyak sekali ya, karena ini sudah lama sekali HP-nya teman-teman ya. Bahkan ini HP sudah tahunan, umurnya juga sudah tua, tapi mesinnya masih bandel ya teman-teman ya. Ini ya khusus hanya untuk orang-orang yang pecinta HP yang seperti ini, HP-HP jadul ya. Mungkin orang-orang tua ya. Kalau anak-anak dewasa mungkin sekarang ya sudah HP-nya Android atau HP yang layarnya sudah AMOLED ya, atau layar penuh atau layar sentuhan ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan ambil untuk dari LCD penggantinya. Di HP lain ini adalah LCD masih baru teman-teman ini ya. Ini masih baru juga, ini masih original teman-teman, asli bawaan dari HP-nya, karena dulu saya itu beli hanya mesinnya aja teman-teman ya. Jadi saya beli baru HP-nya, hanya mesinnya aja. Tapi untuk casingnya ini memang casingnya itu yang barunya sudah saya pakai, jadi yang jelek saya tinggal atau saya tinggal tempat saya, tapi saya tetap masih ada pengganti dari LCD-nya ini untuk mengganti. Siapa tahu ada HP yang tipe yang sama dan rusak di bagian pada LCD-nya. Ternyata di sini ada HP tipe yang sama dan rusaknya di LCD-nya. Nah, ini bisa kita ganti ya teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah pasangkan ini dari LCD penggantinya. Jangan lupa kita bersihkan untuk dari kamera, kaca kamera, karena HP ini luar biasa teman-teman ya. HP Nokia 216 ini sudah dilengkapi dengan kamera depan belakang, bahkan sudah ada kartu ada kartu SD-nya ya. Dan juga sudah bisa untuk internetan juga teman-teman, WA juga bisa, WA ya, WhatsAppan juga bisa. Ini HP-nya pokoknya mantap sekali ya, HP Nokia 216 ini. Ini sudah viral ya pada masanya itu ya. Banyak sekali yang menggunakan HP-HP yang merek Nokia 216 ini ya. Dan saya juga pernah ya, waktu itu saya beli di harga berapa saya lupa, kayaknya hampir 1 jutaan lebih itu ya, HP saya seperti ini pada masanya itu ya teman-teman ya. Sangat bagus sekali ini HP, dan ini mesinnya masih bandel teman-teman, dan baterainya juga awet, dan juga bisa untuk kamera, untuk musikan ya. Wah, ini HP-nya sayang sekali ya kalau sampai HP ini dibuang, karena ini kalau pecinta HP yang seperti ini pasti sayang sekali kalau HP ini tidak diperbaiki teman-teman ya. Ya, karena ini milik orang tua atau yang memegang itu orang tua ya, jadi saya perbaiki, dan ternyata HP-nya ini saya cek ya, ternyata masih bisa menyala teman-teman ya. Nah, hanya saja di LCD-nya yang bermasalah. Oke, dan ini sudah saya tutupkan kembali dari penutupnya. Diusahakan harus dipaskan ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau belum pas ya teman-teman paskan, yang intinya harus rapat di bagian sini. Untuk bautnya tadi bisa teman-teman lepas atau bisa diganti atau dibiarkan aja ya, nggak apa-apa. Oke, di sini coba saya akan cas untuk pengetesan dari LCD-nya ini, apakah LCD-nya menyala. Oke, di sini ada tulisan Nokia ya. Dan juga ada logo pengecasan. Di sini masih berjalan untuk proses pengecasannya, karena tadi saya suntik daya ya. Jadi untuk dayanya itu belum penuh ya teman-teman ya, atau masih kecil sekali. Nah, ini HP-nya sudah menyala. Di sini sudah tampil ke tampilan awal HP-nya. Jadi HP ini sudah menyala. Langsung saja saya akan pasang untuk dari kartunya ini kembali ya. Dan juga saya akan pasang juga untuk dari baut-bautnya, semuanya saya akan pasang kembali ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai HP yang seperti ini, jangan dibuang terlebih dahulu ya teman-teman ya. Bisa diperbaiki dan bisa dijual lagi teman-teman ya, ke orang yang masih pecinta HP yang seperti ini ya. Oke, dan ini HP saya nyalakan. Nah, ini HP yang sudah
rusak, jadi kita buang aja. Di sini masih ada spekernya. Nanti kalau ada HP yang tipe yang sama yang rusak, nanti kita bisa ganti juga di bagian pada spekernya ya. Oke, di sini saya akan lanjut ya ke HP yang barusan kita perbaiki. Di sini HP-nya sudah menyala ketika tadi saya cas ya. Di sini karena dayanya masih rendah sekali, di sini sambil saya cas, untuk tampilannya masih jernih sekali ya. Oke, mantap sekali, dan ini sudah normal dan bisa digunakan lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel Kang Des Official ini dengan cara sukai video ini, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Des Official ini. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.